Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Rabu 21 November 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udrandari Olinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, saat Reskrim Polres Sergai dalam hal ini unit ekonomi berhasil ungkap tindak pidana perdagangan orang TPPO asal NTT dan pekerja migran warga asing asal Bangladesh yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan Australia lewat jalur ilegal. Pengungkapan kasus perdagangan orang ini berawal dari informasi masyarakat yang masuk ke Satreskrim Polres Sergai. Dengan mengumpulkan buket, ditetapkan terdapat satu ruko yang berada di Dusun 1 Desa Sebamban, Kecamatan Sebamban, Sergai, menjadi tempat pengumpulan pekerja migran asal NTT dan pekerja migran asal Bangladesh. Untuk pengembangan, seluruh pekerja dikumpulkan di Mako Polres dan ditemukan barang bukti paspor 3 buah dan handphone. Kapolres Sergai AKBP John Heri Rakuta Sitepu mengatakan seluruh pekerja migran asal NTT Kabupaten ND sebanyak 33 orang dan warga asing asal Bangladesh 7 orang. Dari hasil pengembangan, petugas polisi amankan 4 tersangka, 2 warga Tanjung Balai inisial ARM dan AA dan 2 lainnya warga Serdang Dagai inisial E dan 1 lainnya masih dirahasiakan. Adapun janji dari para pelaku akan dipekerjakan di Malaysia dengan jalur ilegal. 7 warga Bangladesh akan dikirim ke Australia dan akibat perbuatannya para pelaku dikenakan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebagai bentuk penegasan Polda Sumatera Utara dalam perang melawan narkoba, memusnahkan ratusan kilogram narkoba berbagai jenis dan menangkap puluhan pelaku. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan memaparkan keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkoba dalam 64 hari. Dalam konferensi pers, Kapolda menggarisbawahi komitmen penuh jajarannya untuk memberantas narkoba sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo. Mulai dari 9 September hingga 11 November 2024, Ditres Narkoba Polda Sumut berhasil mengungkap 32 kasus dengan menangkap 51 tersangka. Dan barang bukti yang disita meliputi lebih dari 200 kg sabu, 270 kg lebih ganja, puluhan ribu butir ekstasi. Wisnu mengatakan jaringan narkoba yang terungkap dan barang bukti sabu berasal dari jaringan internasional Malaysia yang masuk melalui jalur laut seperti Bagan Asahan dan Belawan. Sementara itu jaringan nasional membawa sabu dari Aceh, Rokan Hilir hingga Tanjung Balai menuju Medan. Dan narkoba jenis ganja sebagian besar didistribusikan dari Aceh ke Medan. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggerebek lokasi warung internet di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang yang terbukti mengoperasikan judi online berkedok permainan online. Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya praktik operasi judi online di salah satu warung internet di kawasan Deli Tua, Deli Serdang, polisi langsung menyita barang bukti berupa beberapa unit CPU dan layar monitor komputer yang digunakan untuk permainan judi online. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan berdasarkan penyelidikan petugas, praktik judi online di warnet ini telah berlangsung dalam kurun waktu sebulan belakangan. Tak hanya mengamankan beberapa barang bukti, petugas juga meringkus 3 orang tersangka berinisial FN, IP, dan AAT. Itu warnet yang dia memang menyelenggarakan prasarana untuk melakukan perjudian. Warnet ini mengoperasionalkan beberapa komputernya, CPU-nya untuk melakukan perjudian. Berarti judinya judi online, ya, judi online. Aktivitasnya sudah berlangsung 1 bulan, kemudian tersangkanya ada 3. TKP-nya yaitu warnet Firmanet, Jalan Medan Deli Tua, kilometer 85, Dusun 7, Desa Sukamakmur, Kecamatan Deli Tua. Kita beralih ke Kabupaten Mandailing Natal, pemirsa. Sebanyak 4 rumah di kawasan padat penduduk di Kecamatan Siabu, Mandailing Natal ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Kobaran api menghanguskan rumah yang ditempati Nauli, Ranto, Doni, dan Nurjana, warga Kelurahan Siabu, Pasar, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Korban yang mengetahui kebakaran tersebut langsung menyelamatkan diri dan keluarga yang masih berada di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran yang terjadi pada tengah malam kemarin. Api bisa dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran dan dibantu warga berjibaku memadamkan api. Musibah yang menimpa 4 kepala keluarga ini mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Mandailing Natal melalui BPBD dan Dinas Sosial berupa sembako, alat dapur, tikar, dan makanan siap saji, kain sarung, dan juga perlengkapan pakaian sekolah. Bantuan berupa sembako, ada yang kita bawa makanan siap saji, kemudian termasuk pakaian dan ada seadanya. Kemudian sosial juga membuat verifikasi untuk bantuan rangsangan untuk korban atau musibah kebakaran untuk bisa membangun kembali. Ya, pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 dalam realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga November 2024 baru mencapai 76,62%. Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 Aridel Mindra pada acara forum konsultasi publik, edukasi Kortex dan media gathering di Aula Istana Maimun lantai 8 Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1, Jalan Sukamulya, Medan kemarin. Dikatakan penurunan penerimaan pajak di wilayah kerjanya terdampak menurunnya harga CPO. Penurunan harga komoditas andalan ekspor Sumatera Utara cukup signifikan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 akan berupaya keras untuk mencapai target penerimaan tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 23,438 triliun. Pada acara tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 mensosialisasikan sistem administrasi perpajakan modern yang semakin akuntabel berjuluk Kortex yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Jadi untuk kami di JP Sumu 1, memang wajib pajak kami yang kami kelola ini adalah wajib pajak yang banyak bergerak banyaknya gitu ya, dan kontributornya itu dari usaha pengolahan CPO, jadi dari sawit ya. Nah, kita tahu tahun 2022 ke 2023, jadi harga CPO itu turun. Jadi harga CPO itu untuk spot Medan dari rata-rata 27.000 ya di tahun 2022 turun menjadi sekitar 16.000 rata-rata di tahun 2023. Kortex merupakan administrasi pajak yang modern dan akuntabel yang akan menyederhanakan proses administrasi perpajakan sehingga memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Pada pertemuan ini juga digelar sesi tanya jawab perihal Kortex serta seputar masalah perpajakan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mendukung program swasembada pangan yang dilakukan Polda Sumatera Utara. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat tidak tergantung pada kebutuhan pangan dari luar negeri. Sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo, pemerintah Sumatera Utara akan terus melakukan swasembada pangan. Dalam program ini juga serentak diikuti oleh pemerintah, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Dan untuk di Sumatera Utara sendiri, pemerintah juga akan memanfaatkan lahan-lahan kosong yang nantinya akan ditanami berbagai sayuran dan bisa digunakan juga untuk ternak ikan. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat tidak lagi tergantung kebutuhan pangan dari luar negeri. Dan hasil dari panen sayur dan ikan tidak hanya untuk program makan bergizi untuk anak sekolah, namun bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Oleh karena itu, pangan untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan akan disediakan di dalam negeri. Nah, untuk kebutuhan di Sumatera Utara, tentu Sumatera Utara juga harus bisa menghasilkan sendiri. Oleh karena itu, seluruh komponen
TNI, Polri, pemerintah daerah, swasta bersama-sama menggerakkan semua lini, semua kekuatannya untuk mendukung program ketahanan pangan, mendukung program ketahanan energi, termasuk juga untuk mendukung program makanan sehat dan bergizi. 4 orang anggota DPRD Sumatera Utara resmi diangkat dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2024-2029 di ruang sidang DPRD Sumut di Medan kemarin. Keempat Wakil Ketua DPRD Sumut yang diangkat dan diambil sumpahnya yakni Sutarto dari Partai Demokrasi Indonesia, Ihwan Ritonga dari Partai Gerindra, Salman Al-Farizi dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ricky Antoni dari Partai Nasdem. Pelantikan keempat Wakil Ketua DPRD Sumut yang dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ini diawali pengucapan dan penandatanganan berita acara, sumpah, serta serah terima pimpinan sementara kepada Muhammad Rahdiansyah. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat kepada keempat Wakil Ketua DPRD Sumut yang baru dilantik. Agus Fatoni mengatakan pimpinan DPRD merupakan salah satu alat kelengkapan yang harus segera dibentuk karena mempunyai tugas dan wewenang yang penting dalam melaksanakan fungsi DPRD. Selain itu, pimpinan DPRD juga mempunyai tanggung jawab besar terhadap perkembangan Sumatera Utara. Agus Fatoni mengharapkan anggota Dewan sebagai mitra pemerintah dapat senantiasa bersinergi serta terbangun koordinasi yang baik sebagaimana yang terjalin selama ini. Usai pelantikan, dilanjutkan rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dan penetapan pimpinan dan anggota, alat-alat kelengkapan komisi, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, dan badan kehormatan DPRD Provinsi masa tugas 2024-2027. Pemirsa, guna mensukseskan program makan bergizi oleh pemerintah dan ketahanan pangan dalam rangka menuju swasembada pangan, Polda Sumatera Utara menyiapkan 50 hektar lahan kosong untuk ditanami berbagai sayuran dan juga ternak ikan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan pelaksanaan program ketahanan pangan merupakan program pemerintah pusat Presiden Prabowo bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara. Wisnu menyebutkan Polda Sumatera Utara menyiapkan dan menyediakan lahan seluas 50 hektar di wilayah Sumatera Utara. Untuk lahan tersebut di Polda Sumatera Utara dari hasil budidaya lele dan penanaman jagung yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat yang nantinya akan dikelola untuk makanan bergizi gratis bagi anak sekolah sesuai program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi untuk hasil dari hasil kegiatan ini tentunya ada nilai ekonomisnya. Ya, nanti kita akan sampaikan kepada Muspida untuk teman-teman dari kementerian dan pemerintah daerah apakah ini akan dikelola untuk sebagai bahan makanan bergizi karena ada program terkait dengan makanan bergizi bagi anak-anak kita di sekolah. Ini kita membutuhkan juga bahan-bahan pokok yang luar biasa baik. Jadi jangan berikan yang jelek tetapi yang baik. Kita akan diskusikan nanti ke depan karena masih ada kurang lebih 3 bulan lagi kan panen. Ya. Pemerintah Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan menyambut baik pertemuan yang dilakukan media perkebunan yang mempertemukan antara petani dan para pelaku usaha sawit. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Indra Gunawan Girsang. Indra mengatakan bahwa gangguan usaha di bidang perkebunan di Sumatera Utara ini memang beraneka ragam. Gangguan usaha dan konflik yang sering dialami oleh industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih saja mencuat dan menjadi perhatian banyak kalangan di Indonesia. Ia berharap agar industri perkebunan sawit tetap bersinergi kepada masyarakat maupun dengan dinas-dinas terkait dan tetap mematuhi peraturan-peraturan terkait dengan kelapa sawit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada seminar kali ini kita menganggap sangat penting pertemuan ini, yang mana ini juga melibatkan pelaku usaha perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara maupun dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten. Artinya sejauh mana kita melakukan sinergi daripada masyarakat pelaku usaha perkebunan maupun dengan dinas, kita katakan melakukan pendekatan persuasif dan kemudian terhadap pelaku-pelaku usaha perkebunan, artinya untuk melaksanakan atau
legalitas daripada usaha perkebunan ini sepenuhnya dan kemudian kewajiban yang harus dipenuhi terkait dengan pelaku usaha perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera ini. Demikian. Pada seminar yang dihadiri lebih dari 200 peserta seminar yang berasal dari berbagai kalangan, baik kalangan kampus, petani, instansi pemerintah, serta dari kalangan pengusaha sawit. Ketua Kelompok Hukum Layanan Perizinan dan Humas Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Hadi Daventa mengatakan, kegiatan seminar yang bertemakan mengantisipasi gangguan usaha dan konflik untuk menjaga keberlangsungan sawit Indonesia yang berkelanjutan juga bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap para petani sawit dan pelaku usaha perkebunan sawit agar memahami beberapa peraturan hukum tentang kelapa sawit. Hanya kita sosialisasi karena regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang ada di usaha budidaya kelapa sawit maupun pengolahan itu kan perlu terus diinformasikan, disosialisasikan kepada para stakeholder, baik perusahaan, pekebun maupun asosiasi dan yang lainnya. Sementara itu pemirsa, media perkebunan bekerja sama dengan Ditjen Perkebunan dan BPDKS menyelenggarakan seminar nasional bertema mengantisipasi gangguan usaha dan konflik untuk menjaga keberlangsungan sawit Indonesia berkelanjutan. Seminar bertujuan memberikan edukasi terhadap para pemangku industri kelapa sawit agar tetap mematuhi hukum-hukum yang telah dibuat. Berlangsung di salah satu ballroom di Kota Medan, kegiatan ini dihadiri para pelaku industri kelapa sawit yang ada di Sumatera. Hendra J. Purba selaku pemimpin usaha media perkebunan mengatakan bahwa sejarah kelapa sawit di Indonesia adalah sejarah kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sekitar kebun, sehingga konflik bisa diminimalisir. Konflik terjadi karena pemahaman yang tidak sama soal regulasi. Maka dari itu seminar ini dilakukan agar bisa mengatasi masalah-masalah terkait kelapa sawit di mata hukum. Dengan diskusi tersebut bisa memberikan pemahaman yang baik agar bisa membangun komunikasi yang baik terhadap para pelaku usaha sawit dengan warga sekitar perkebunan. Dan warga sekitar juga bisa tumbuh berkembang dari segi ekonomi dari sawit tersebut. Seminar ini sebagai langkah konkret menghadapi berbagai tantangan. Sawit bukan hanya komoditas tetapi pilar utama perekonomian Indonesia yang menopang jutaan petani kecil, buruh, dan masyarakat lokal. Namun sektor ini sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik agraria, regulasi yang multitafsir, hingga tekanan global seperti ADR. Melalui forum ini, pihaknya berharap dapat menciptakan pemahaman bersama terkait regulasi perkebunan dan solusi praktis, khususnya dalam penertiban STDB, surat tanda daftar budidaya yang krusial untuk legalitas usaha. Keberlanjutan sawit tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku industri. Jadi perkebunan sawit Indonesia dibangun dengan pola kemitraan antara pola inti plasma, perusahaan inti rakyat. Nah, itu programnya itu ada Pirbun, ada Pirnes, ada Pir lokal, ada program-program pemerintah untuk mendorong perkebunan sawit ini menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Polres Tanah Karo bersama Kodim 0205 Tanah Karo dan Pemkab Karo melaksanakan launching gugus tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini digelar dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan dilakukan penanaman bibit jagung di perladangan Lau Pinggan Kamejahe. Kegiatan ini juga dilaksanakan di seluruh polsek jajaran Polres Tanah Karo. Pelaksanaannya antara lain mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan pangan lestari, mengaktifkan lahan tidur untuk pertanian, perikanan, dan peternakan, serta melakukan pengawasan distribusi hasil pertanian secara digital yang dimonitor melalui posko Kementerian Pertanian dan Polri. Program ini merupakan langkah strategis Polri sebagai leading sektor. Polri juga akan membuka penerimaan proaktif bintara kompetensi khusus bidang ketahanan pangan, termasuk mengadakan perlombaan ketahanan pangan guna mendukung program ini. Pemilik lahan dan kelompok tani mengungkapkan apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan launching gugus tugas Polri ini.
Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Komandan Distrik Militer 012 Tapanuli Selatan memastikan seluruh personil TNI siap berkolaborasi dengan Polri untuk melakukan pengamanan pilkada serentak. Sebanyak 1.000 personil TNI dari Kodim dan Batalion akan dikerahkan melakukan pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Personil TNI akan berkolaborasi dengan Polri untuk bersinergitas menjaga pelaksanaan pilkada tetap aman dan lancar. Komandan Datrik Militer 012 Tapanuli Selatan, Letkol Armen Deli Yuda Adi Nur Cahyo, menjelaskan seminggu menjelang pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, situasi dan kondisi di Mandailing Natal masih kondusif dan juga terkendali. Dan menghimbau kepada personil TNI agar menjaga netralitas, tidak berpihak kepada salah satu calon. TNI tentunya sudah siap, kami dari H-60 sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan sampai dengan nanti pada saat pelantikan sudah disiapkan. Sekali lagi kita bersinergi, berkolaborasi juga dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Personel TNI secara umum dari Kodim kita ada 1.000 personil, termasuk perkuatan dari batalion. Kemudian untuk masing-masing kecamatan nanti akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan perencanaan yang sudah disiapkan. Pemirsa, informasi lainnya dapat Anda saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, KPU daerah Labuhan Batu Selatan melakukan gelar debat publik yang kedua kepada ketiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan kemarin sore. Debat yang dilaksanakan di Kota Pinang menghadirkan ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung di pilkada mendatang. Ketiga paslon ini juga saling mengupas visi dan misi untuk membawa Labuhan Batu Selatan lebih baik dan maju ke depannya. Ketua KPU Kabupaten Labusel, Adnan Rashid, mengatakan pelaksanaan debat kedua berjalan dengan baik dan lancar. Berharap masyarakat dapat menentukan pilihan paslon yang lebih baik untuk memajukan Labuhan Batu Selatan. Ketua KPU juga mengajak masyarakat untuk menciptakan kondusivitas saat pencoblosan mendatang. Dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Ini kita lakukan supaya meningkatkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menggelar simulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati dimulai dari pemungutan hingga penghitungan suara. Simulasi dilakukan di TPPS 1 Desa Pasar 6 Kuala Namu, Kecamatan Beringin. Ketua Divisi Umum Keuangan dan Logistik Relis Yanti Panjaitan menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara terkait prosedur dan tata cara di tempat pemungutan suara nantinya. Simulasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan teknis serta antisipasi terhadap kendala yang mungkin muncul baik teknis maupun administratif. Dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Ini kita lakukan supaya meningkatkan ini kepada TPS yang dari sini. Ini kan TPS yang dari sini juga TPS yang sebenarnya pada hari pemungutan suara nanti. TPS 1 di desa, yaitu Desa Pasar 6 Kuala Namu, TPS 1. Dan kita harapkan seluruh pemilih, karena dalam TPS ini ada 375 pemilih, harapannya 375 pemilih dapat hadir untuk mencoblos atau menyampaikan suaranya, bilik suara mencoblos. Untuk pengkoreksian sih sepertinya kursi lah kalau untuk tadi dalam sekaligus.
Menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi menggelar simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap. Kegiatan ini meliputi persiapan dan pemungutan suara, penghitungan suara, dan persiapan penggunaan aplikasi Sirekap untuk percepatan penghitungan suara nantinya. Dengan adanya simulasi ini diharapkan pemungutan dan penghitungan suara dapat menihilkan kesalahan-kesalahan dari hal yang tidak diinginkan. Selain simulasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara, serta Sirekap juga mensimulasikan dari berbagai skenario yang sudah pernah terjadi pada pemilu bulan Februari 2024, seperti pemilih pada saat ke TPS tidak membawa IKTP, datang terlambat, dan pemilih datang dari luar daerah. Dengan skenario ini akan semakin mematangkan dan mempertajam pengetahuan PPK dan PPS kepada petugas KPPS nantinya. Jadi hari ini meliputi yaitu pertama mulai dari persiapan pemungutan suara, yang kedua pemungutan suara, yang ketiga penghitungan suara, dan yang keempat adalah persiapan untuk penggunaan aplikasi Sirekap untuk percepatan penghitungan surat suara. Berbagai skenario yang sudah pernah terjadi pada saat di pemilu Februari 2024. Nah, jadi dengan skenario-skenario yang kita buat hari ini akan semakin mematangkan dan mempertajam pengetahuan PPK dan PPS yang akan membimtek KPPS nantinya. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Dua kelompok massa dari masing-masing paslon yang bertarung di Pilkada Tapanuli Tengah kembali terlibat bentrok. Akibatnya, satu unit mobil rusak terkena aksi pelemparan. Bentrokan antara dua kelompok pendukung dari kedua paslon di Pilkada Tapanuli Tengah tersebut terjadi di Jalan Lintas Sibolga Barus atau tepatnya di Desa Mela, Kecamatan Tapian, Nauli. Pertikaian disebabkan saling ejek antara kedua pendukung. Untuk meredam pertikaian tersebut, puluhan aparat kepolisian Polres Tapanuli Tengah dibantu TNI terus berupaya menenangkan emosi kedua belah pihak dengan cara memisahkan kedua belah pihak sembari mendapatkan pengawasan ketat. Usai dilakukan pendekatan secara persuasif oleh aparat kepolisian dibantu TNI, bentrok pun akhirnya berhasil dihentikan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Aqua Jet Ski World Championship 2024 akhirnya berjalan sukses didukung oleh pasokan energi bahan bakar minyak yang didistribusikan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara selama 5 hari di kawasan Danau Toba. Perhelatan olahraga internasional Aqua Jet Ski World Championship 2024 berlangsung di 4 kabupaten Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, dan Kabupaten Samosir, yang diikuti para pembalap terbaik dari 30 negara termasuk Indonesia. Babak final di Waterfront City Pengururan Kabupaten Samosir memasuki 5 kategori utama, yakni Ski Ladies GP1, Ski GP1, Runabout GP1, Freestyle, dan Parallel Slalom yang memperebutkan gelar juara dunia hingga berjalan dengan sukses. Tentunya hal ini merupakan dukungan dari sejumlah pihak, termasuk pasokan energi BBM bagi peserta lomba dalam perhelatan Aqua Jet Ski World Championship 2024. Salah seorang pembalap Amerika Serikat, Anthony Reddick, memuji kualitas BBM Avgas memiliki endurance yang baik untuk mesin jet ski. Super Max 98, we use it for endurance. I wish we had avgas for the endurance because that one was better. Because that's what we're using. Because we're now we're using avgas. Yeah, so now we're using avgas. Oh, I see. But I don't think they had avgas for endurance. So my setup is done for avgas. So it was we had a back to avgas, so it was a lot of work on it. But it was good. It was good fuel, like it was consistent.
Area Manager Komrel NCCR Pertamina Patraniaga Sembagut, Susanto Agus Satria, memastikan kebutuhan energi BBM aman hingga event internasional Aqua Jet Ski World Championship 2024 berakhir dengan sukses. Kita gunakan di ski yang sekarang ini endurance-nya dia dapat gitu. Jadi kebetulan kita kan ada dua ya di sini, ada Avgas sama ada Pertamax Turbo. Jadi tadi Anthony bilang dia gunakan Pertamax Turbo, dan Sudbi seharusnya dengan menggunakan yang Avgas yang dengan 100 LL ini endurance-nya akan lebih panjang juga gitu. Jadi saya di sini meyakini bahwa BBM dari Pertamina yang disupport untuk kegiatan Aqua Bike World Championship 2024 ini diterima oleh dunia seperti itu. Aqua Bike Jet Ski World Championship 2024 merupakan tahun kedua yang didukung oleh Pertamina Patraniaga sebagai pemasok energi BBM yang diharapkan ajang internasional ini dapat dilaksanakan di tahun mendatang. Menteri Pendidikan dan Olahraga Dito Aryo Tejo bangga dengan kembali dilaksanakannya musim kedua event Aqua Bike World Championship 2024 Danau Toba dan bisa mengirimkan sebanyak 10 pembalap nasional untuk mengikuti event bergengsi tersebut. Kabupaten Samosir menjadi tuan rumah penutup pelaksanaan event Aqua Bike World Championship 2024 Danau Toba di 5 pembalap dari 5 negara yang menjadi pemenang kepada kejuaraan jet ski dari 5 kategori untuk kejuaraan dunia. Untuk kategori Runboat GP1 berhasil diraih pembalap Samuel Jensen dari Swedia. Kategori Ski Division GP1 diraih Quentin Bosche dari Belgia. Kategori Ski Ladies GP1 dimenangkan Yasmin Yeperaus, pembalap asal Estonia. Untuk kategori freestyle diraih Rashid Al-Mullah, pembalap Uni Emirat Arab. Sementara Morgan Porret, pembalap asal Prancis sebagai juara paralel slalom. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan, meski pembalap Indonesia belum berhasil masuk 3 besar kejuaraan dunia jet ski, namun berada di posisi ke-7 menjadi prestasi yang sangat membanggakan bagi Indonesia. Ya, pastinya kita komitmen yang sangat baik karena ini dia di posisi kedua Jessica Chabot dari Prancis. Seri kejuaraan Aqua Bike mencari scouting atlet, dan untuk atlet yang hari ini ikut, alhamdulillah walaupun belum masuk di 3 besar, tapi ini signifikan perkembangannya. And your world champion from Estonia, Yasmin Yeperaus. Ya, pemirsa, pertarungan sengit terjadi di kejuaraan Aqua Bike World Championship Jet Ski 2024 di kategori Ski Ladies GP1 antara 2 pembalap wanita, Jessica Savani yang berhasil menaklukkan rivalnya Yasmin. Jessica Savani, pembalap asal Prancis, berhasil mengalahkan rivalnya yakni Yasmin Fraus, pembalap wanita asal Estonia, untuk memperebutkan gelar juara dunia kategori Ski Ladies GP1 di kejuaraan Aqua Bike World Championship Jet Ski 2024 yang diselenggarakan di Danau Toba di Kabupaten Samosir. Sejak dimulainya pertandingan Moto1 kategori Ski Ladies GP1 di Danau Toba ini, di musim ini pada kejuaraan Aqua Bike World Championship Jet Ski 2024 hanya tinggal diperebutkan oleh mereka berdua yang selisih hanya poin tipis. Adapun hasil pertandingan balap kategori Ski Ladies GP1, posisi pertama diraih oleh Jessica Savani, pembalap Prancis. Kemudian posisi kedua disusul Yasmin Fraus, pembalap Estonia, dan posisi ketiga direbut oleh Benedikte Drange dari Norwegia. It's different because this track is more technical than last year in Balige. I don't know, because I have too much point. In Vietnam, in the beginning of the year, I had some electrical problems, so I took 0 points in Moto3. So I have 12 points to gain. So it will be complicated, but we never know what can happen. Yeah, but this you don't win points with that. You don't gain points. It's only for the position for the start for Moto1. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Jumat 22 November 2024.
Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Jumat 22 November 2024. Pada pagi hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Humbahas dan Tapanuli Tengah. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Deli Serdang, Karo, Simalungun, dan Madinah. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Madinah, Padang Lawas, Samosir, Simalungun, dan Tapanuli Tengah. Serta untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan terjadi di Karo, Gunung Sitoli, Langkat, Madinah, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpa Barat, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Tapanuli Tengah. Dengan suhu udara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 99%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin 3 hingga 14 km per jam. Pada tanggal 20 November 2024 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar waspadakan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Udran dari Olinka pamit undur diri dari hadapan Anda, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.